Selamat siang dan terima kasih masih bergabung bersama kami di sini di Seminar Citra Pariwara 2020. Untuk sesi berikutnya, ini merupakan diskusi panel pertama nih di seminar tahun ini. Dan seru banget karena panelis-panelisnya dari Tokopedia, Bukalapak, dan juga Lazada. Dan diskusi panel yang bertema Future of Brand E-Commerce ini akan dipimpin oleh Mas Wisnu Satyaputra selaku Managing Director of Isobar yang akan menjadi moderator. Kepada Mas Wisnu, kami persilakan. Halo teman-teman, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di sini. Hari ini cukup exciting ya, topik kita kali ini The Future of Brand E-Commerce. Hari ini saya bersama ada 3 orang di sini dari pelaku industri juga. Yang pertama ada Astrid Utari, VP Head of Marketing Solution of Lazada. Dengan pengalaman yang sudah begitu banyaknya, sempat di media agency juga. Hari ini dia akan membawakan berbagai macam topik tentang Future of Brand E-Commerce. Silakan Mbak Astrid. Ya, oke. Yang kedua saya ada di sini adalah Edwin Cahyadi dari AVP Marketing Solutions of Tokopedia gitu ya. Edwin leads the Marketing Solution Division within Tokopedia. Yang ketiga saya juga ada di sini adalah Mas Haswar Hafid gitu ya, VP of Advertising of Bukalapak. Hari ini kita akan membahas banyak tentang future of brand e-commerce. Welcome, Mbak Astrid dan Mas Edwin. Mas Haswar. Halo. Halo, selamat siang. Halo, Mas Haswar. Hi. How are you? Okay, good. So this is very exciting ya, teman-teman. Hari ini kita ngebahas tentang brand e-commerce. As we all know gitu ya, e-commerce has been this year has been a very good exercise. Ya, gue bilang very good exercise karena situasinya lagi sangat challenging gitu ya, with the COVID. Can you share a bit of overview on how e-commerce platform are doing before and during COVID-19? Mungkin bisa dimulai dari Astrid dulu, silakan. Ya, sebenarnya sih kalau sebelum dan sesudah COVID tuh what we are doing more or less the same ya. Cuma mungkin sejak COVID and then the traffic, maksudnya orang-orang nggak ada yang pergi belanja di luar gitu kan, dan they have to adapt with the new normal of online shopping gitu kan. So jadinya tuh yang mungkin yang ada perubahan adalah makin banyak seller yang on board in our platform, and I'm sure for the other platform as well. Banyak kategori-kategori baru yang juga tadinya kan misalnya online shopping orang-orang udah familiar dengan membeli perlengkapan bayi, kecantikan gitu ya, atau elektronik gitu. Tapi sekarang tuh mereka juga beli groceries, beli F&B gitu ya, juga perlengkapan-perlengkapan hobi. Jadi kalau dari Lazada sendiri, kita sih secara selain tadi seller onboarding tidak banyak yang berubah, tapi kita makin accelerate kayak how we are managing our logistic gitu ya, how we are managing to ensure bahwa delivery gitu, bahwa orang-orang semua consumer is experiencing the right consumer experience gitu ya, bahwa mereka shopping mereka juga terima barangnya cepat. Jadi so I think our focus is mainly on the technology, logistic gitu ya, dan juga delivery gitu, to ensure bahwa consumer get the stuff at the right time gitu. I see. Jadi experience-nya memang dari end to end itu dibenahi ya. Yes, betul. On top of dari onboarding yang mungkin berubah, acquisition yang semakin banyak. What do you think, Edwin? I think it's a good questions ya. Mungkin pertama-tama kalau kita lihat ekonomi Indonesia dulu ya. Kalau di kuartal 2 disebutkan bahwa dari Badan Pusat Statistik kita ada kontraksi ekonomi 5,3%, di kuartal ketiga itu 3,5%. Sedangkan di Tokopedia kita ngelihat growth kita double to triple digit growth gitu ya. Jadi emang pergerakan orang-orang yang datang ke e-commerce, mau itu pembeli atau penjual, itu sangat gede gitu ya. But kalau kita ngomongin COVID secara spesifik, kita di Tokopedia ngelihatnya ada 3 fase ya. Fase pertama itu panic buying, fase kedua itu adaptasi, dan fase ketiga itu kayak new normal gitu. Nah, panic buying ini terjadi kapan? Di bulan Maret, April ya, ketika pertama kali lockdown happening gitu. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk beli hand sanitizers lah, keperluan rumah dan lain-lain gitu ya.
dan ini terjadi dengan sangat rapid gitu ya. Bayangin di 3 bulan pertama kita PSBB ya, Tokopedia ada turnaround sekitar 100 ton daging sapi. Bayangin gitu. Wow. Ya, yang namanya platform online jualan daging sapi gitu ya. Dan juga kalau kita ngomongin healthcare, personal care itu kenaikannya hampir 3 kali lipat. Wow. Nah, another interesting statistik adalah setiap 40 menit itu terjual 72.000 hand sanitizers ya. Jadi emang orang-orang itu emang belanja online lah udah. Fase kedua itu ya setelah mungkin bulan Mei sampai bulan Juni gitu ya, itu it become adaptasi period gitu ya. Jadi orang-orang yang biasa beli keperluan itu offline, sekarang mereka udah berbondong-bondong shopping online. It has become a new habit. Nah sekarang sampai sekarang kita lihat we call it a new normal phase gitu ya. Dimana kalau yang fase kedua itu orang-orang datang ke Tokopedia untuk belanja karena tidak bisa beli di offline, sekarang orang belanja online. Ya. Itu menjadi suatu apa ya, consumer habit. shifting behaviornya gitu. Jadi orang nggak hanya cari, cuman mereka ada apa ya di Tokopedia, gue pengen discover. Nah itu yang kita ngelihat sangat stark differences. I see, that's very exciting gitu ya. Oke, kita dengar dulu dari mungkin Mas Aswar, boleh kasih tahu sedikit, can you share a bit of view gimana di Bukalapak? Yeah, I think complementing what Astrid dan Edwin dari Lazada dan Tokopedia have shared, definitely tadi Astrid mention about groceries. I think groceries is the most interesting one karena orang typically ketika mereka belanja online mereka tidak membeli kategori groceries ini di e-commerce. Dan di Bukalapak sendiri kita lihat pertumbuhan untuk kategori ini quadruple compared to the previous month of COVID. Dan yang paling menariknya ada pertumbuhan 200% untuk seasoning. Jadi orang beli bumbu makanan melalui e-commerce. I think before COVID you won't see this happening on a regular basis ya. Karena orang biasanya of course beli barang-barang yang lebih tahan lama dan bukan untuk kategori seperti groceries ini. Dan yang tadi kayak Edwin bilang juga, di awal-awal kita juga sempat kewalahan karena kita untuk kategori personal care dan health categories mungkin para merchant juga punya banyak stok di kategori ini. Tapi mungkin setelah bulan Agustus ini semua sudah kembali normal dan di Bukalapak sendiri performance kita udah kurang lebih kembali seperti sebelum COVID. Jadi kategori itu udah mulai normalize dan dan sudah kembali seperti sebelum COVID. Dan satu hal lagi mungkin Edwin juga tadi sempat point out, yang menariknya juga menurut Nielsen disampaikan bahwa orang-orang itu juga sekarang takut untuk belanja secara offline, Wisnu. Jadi we found out that 60% of people that shared with Nielsen that they won't visit malls as often as they want probably before COVID. Jadi itu juga menunjukkan bahwa belanja online ini orang semakin nyaman. Dan juga yang menarik dari Facebook dan Bain, mereka mengatakan bahwa banyak sekali akselerasi yang terjadi dari sisi pengguna internet yang mungkin tadinya kita expect 2025 nih baru ada 300-an juta orang di Southeast Asia yang belanja online, itu sudah dicapai di 2020 ini. Jadi ada akselerasi 5 tahun, which is kalau buat para brand dan agencies ini very significant. Artinya apakah infrastruktur brand itu siap atau enggak untuk menghadapi akselerasi 5 tahun yang terjadi karena COVID ini. Jadi itu banyak sekali yang terjadi di COVID, tapi dari sisi Bukalapak sendiri memang awal-awal kayak tadi Edwin bilang, nggak cuma dari consumer aja Edwin ya, panic buying, kita juga panic nih di bagaimana cara menghadapi search of traffic yang masuk ke Bukalapak, tapi fortunately semenjak Agustus kemarin kita sudah mulai normalize everything out. Oke, very good answer. Jadi kita udah dapat berbagai macam perceptions gitu ya dari each of you gitu ya. Yang pertama I can conclude adalah memang bahwa acceleration itu happens gitu ya. Kedua, dari segi company juga kita harus selalu mengevaluasi terus membetulkan apa yang memang sedang kita lakukan juga gitu ya. Advancing with the technologies, advancing with the creativity, dan semua kita harus lakukan gitu ya. Leading to our second questions adalah what changes have you seen implemented by brands in their e-commerce strategy before and during COVID? Kalau tadi onboarding udah banyak gitu ya, onboarding semua jalan, semua akuisisi semakin banyak gitu ya. What changes sih yang diimplement sama brand-brand ini, by sellers ini, apa sih yang mereka implement di dalam e-commerce platform ini gitu? Mungkin dari Edwin dulu sekarang? Ya, pertanyaan bagus ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin what changes itu banyak banget. Cuman secara fundamental emang e-commerce is no longer a good to have ya. Menurut saya e-commerce is a necessity these days ya. Jadi itu underliningnya. Cuman kalau kita ngomongin spesifik beberapa kategori, emang terlihat perubahan yang sangat
menarik dari sisi bisnis model, cara mereka menjual produk mereka. Contoh deh, ini saya ketemu Haswar sekitar berapa bulan lalu, kita ada ngebahas yang jualan kopi kayak kopi tuku, kopi kenangan gitu ya. Yang dulunya jual itu di mall, sekarang udah jualan di Tokopedia 1 literan. Dan yang kita ngelihat ya dalam penjualan sekitar 3 bulan dia udah ngejual sekitar 6 sampai 7 miliar kopi literan gitu kan. Jadi inovasi dari cara penjualan packaging makanan contohnya gitu kan, frozen food. Mungkin teman-teman di sini juga yang dulunya ngapain gue beli makanan di e-commerce gitu, dan sekarang itu udah terjadi sangat banyak. Dan juga kayak FMCG mereka mulai evolusi pivot their business model gitu ya, dari yang jualan let's say sampo sabun sekarang udah mulai jualan juga hand sanitizers. Untuk fashion brands gitu mereka juga sekarang juga udah mulai jual kayak masker, ya peralatan-peralatan kayak gini. So we believe movement ini akan terus terjadi ya, entrepreneurs tentunya akan berevolusi terus dan e-commerce menjadi landasan mereka. I see. It's one of the business diversifications juga sebenarnya. Itu yang changes gitu ya dari brands yang tadi jualan satu jadi punya banyak SKU gitu contohnya ya. What do you think, Astrid? Iya, tadi apa namanya agree sama yang apa namanya Edwin tadi udah jelasin ya. Jadi mereka juga lebih kreatif gitu kan in terms of the kind of product that they're offering gitu kan. Nah, cuma dari sisi Lazada sendiri yang kita juga lihat menarik adalah is the rise of live streaming sebenarnya. Kita kan juga tadinya tuh tahun lalu maksudnya memang kita sudah punya live streaming in our platform, cuma we see that growth is happening this year karena the way seller or brands is using live streaming tuh jadi benar-benar seperti apa ya, to give the experience of kayak salesperson is talking to the consumer in the store gitu. Jadi apa namanya kita juga bisa lihat sellers gitu ya udah dia di dalam tokonya gitu, and then dia live stream, and then nanti kalau ada yang datang komen ya udah nanti dia tunjukin bajunya seperti apa. Jadi it's like people are going to the store gitu, cuma actually they just do it in the app gitu. Dan brand pun juga melakukan itu yang mereka tidak bisa melakukan offline event atau community gathering, dan they do live streaming. Mereka bisa demonstrate their product gitu, bisa jelasin produknya. Jadi so it's a new channel for them, dan memang it's working gitu. Jadi itu satu. Terus kemudian yang kedua juga kita lihat kan banyak apa namanya offline store yang terpaksa tutup atau memang jualannya di offline nggak jalan. Akhirnya jadi mereka pun melakukan, kita kan sudah kita punya sistem yang namanya affiliate marketing ya. Jadi we have affiliate partners, kita kasih tracking link, dan we can track the conversion, and then the affiliate partner we give commissions gitu ya. Nah, we do that with the offline salesperson gitu. Jadi misalnya dia salespersonnya dari toko handphone, dari toko beauty gitu. Jadi each person kita kasih kayak a specific tracking link gitu ya, yang mereka bisa apply a certain code sehingga in our system itu bisa ke-track, oh dari yang si A nih conversionnya bisa sampai segini gitu conversionnya. Jadi so those kind of things yang apa namanya the technology is there, selama ini apa namanya tidak di-utilize secara maksimal, tiba-tiba pas COVID, and then it turns out that oh ternyata bisa ya nih dipakai untuk ini gitu. Jadi it's also one thing that we see brands started implementing sih. I see. Actually your first point tadi yang tentang live streaming itu sebenarnya I'm gonna ask that on the third question sebenarnya. What is the best practice? Because I see that as a new way of giving inspirations gitu kan. Kita tunggu dulu ya. Kita dengar dari Mas Haswar dulu tentang what changes have you seen implemented by brands. Mas Haswar, silakan. Ya, tadi Edwin sempat menyentuh sedikit bagian brand-brand itu sekarang mereka makin banyak tap in atau bundle dengan personal care atau kayak misalnya masker ya, itu udah default, pasti brand-brand mereka gabungkan dengan produk-produknya mereka. Okay, so that's pretty much what is changing ya. Jadi yang instead of dia jualan hanya core brand atau core product dari that particular brand, mereka akhirnya diversify gitu ya. Oke, so brand-brand juga makin banyak mereka memperbesar quantity produknya mereka. Jadi kayak instead of kayak beli satuan doang, they become more aggressive because the consumer behavior juga mereka mulai stocking ya. Jadi banyak produk di rumahnya mereka. Jadi brand we'll see more brands tuh beli produk satu kali produk 5 SKU, 5 kategori. Jadi it become the normal for brands untuk increase their average basket size juga di e-commerce.
I see. Jadi dari consumernya sendiri, the way they consume is actually is shifting gitu ya. Yang tadinya mungkin beli satuan, karena mereka harus beli itu dalam limited period of time gitu ya. Nggak mungkin pergi ke offline gitu ya. Banyak orang takut gitu. Mereka perginya ke online gitu. Instead of hanya beli satu gitu ya, karena mungkin ongkirnya walaupun ada free ongkir dan segala macam gitu ya. Tapi banyak juga ya, akhirnya mereka bilang, oh yaudah sekalian deh. That's why akhirnya the brands actually evolving into mereka diversify juga dari segi SKU-nya supaya untuk yang lebih banyak lah Ya, volumenya gitu ya. blending. Oke, that's very interesting. Nah, ini yang this is the most interesting part to be honest gitu ya. Can you share some of the best practice? I understand bahwa setiap e-commerce punya cara masing-masing gitu ya, punya tekniknya masing-masing. I'd like to know gitu ya. Apa sih, what is your best practice gitu? Sekarang kita mulai dari Mas Haswar dulu nih, from afar. Silakan Mas Haswar. What is your best practice? Thank you. I think there are two things yang kita notice di Bukalapak. Pertama, brands itu udah mulai blur their awareness dan conversion campaign. Jadi yang tadinya tim marketing dan e-commerce di brand itu mereka pretty silo, mereka nggak ngobrol gitu ya. Tapi kita melihat banyak brand sekarang udah mulai integrate their awareness dan conversion campaign. I think the most recent one di Bukalapak adalah Samsung Galaxy M51. Jadi mereka launching di Bukalapak dan kita ada partnership di sisi konten dengan video. Jadi I think this is something that adalah BUMN mereka juga mulai beraktivitas di e-commerce. Jadi program seperti Bangga Buat Indonesia, Festival Kreatif Lokal itu adalah program-program yang pemerintah juga mulai kerja bareng dengan e-commerce ini. Kemarin di bulan Agustus Bukalapak sempat kerja bareng dengan Tokopedia untuk BRI. Jadi Nusantara Fashion Festival, dan we help kategori kria dan fashion menjual produk-produk mereka di e-commerce, dan dalam 1 bulan full campaign itu, dan itu support oleh Bank BRI dan juga umbrella campaign BUMN itu Bangga Buat Indonesia. So I think those two things yang strike me the most selama pandemi ini, begitu Wisnu. Oke, that's very exciting ya. Bukalapak bekerja sama dengan Tokopedia untuk menjalankan sebuah campaign gitu. So the key here is actually collaboration, betul? Ya. Oke, that's very interesting gitu ya. Walaupun satu sama lain mencoba untuk ayo dong beli di gua gitu, tapi ternyata surprisingly you guys collaborate gitu ya. That's very exciting gitu. Gimana kalau Mbak Astrid? What is mungkin echoing your first point tadi yang tentang live stream, karena kan I want to know more about that, karena itu giving you inspiration sebenarnya buat orang. Iya, jadi sebenarnya kan live streaming kita itu kan memang di Lazada kita ada setiap hari ya. Jadi setiap hari itu ada programnya, ada temanya lah, ada yang elektronik, ada health, dan ya khusus karena sejak COVID ini kita pun nambahin satu segmen lagi namanya ada health juga gitu. Jadi ada yang masak-masak, pokoknya itu sesuai sama kategori. Setiap hari itu ada. Cuma memang di tahun ini kita makin buka banyak untuk sellers UGC live streaming sih sebenarnya. Jadi kan memang kita tipe live streaming itu ada yang UGC gitu kan, dari sellers tuh anytime they want gitu kan, dan secara kalau bisa buka apps-nya Lazada pun di depan itu di homepage itu bisa langsung ada entry point ke live streaming gitu. Tinggal pilih kayak mau live streaming dari store yang udah kita follow atau misalnya any sellers gitu ya, whatever that you're interested. Jadi ada brand, ada sellers, dan memang kalau dari sellers yang tadi aku ceritain ya, kebanyakan mereka kayak create experience kayak mereka lagi di toko, ada yang lewat gitu kan, terus mereka jelasin produknya. Dan secara best practice sih memang udah pasti kan biasanya pakai KOL, terus biasanya mereka juga create konten yang memang relevan ya sama brandnya, dan juga yang udah pasti karena si our live streaming itu kan it's direct engagement ya. Jadi during the live streaming you have the product SKU yang bisa langsung diklik, bisa langsung dibeli, bisa ada voucher yang juga langsung di-collect. Jadi the interactivity is there. Jadi kalau misalnya memang orang ada yang tertarik langsung beli, oh ya udah mereka bisa langsung add to cart gitu. Jadi seperti itu sih, bahkan kita sekarang juga udah create kayak sitcom juga di in our live streaming. Jadi it's a new content, it's a new channel. Jadi di luar TV dan YouTube dan yang lain-lain, people are also going to our platform to watch the live streaming. Oh, gitu. that's fantastic, karena
Karena sekarang in this era of satu COVID, kedua in the era of e-commerce gitu ya, we have to make sure bahwa dari inspirasi ke transaksi itu nggak boleh jauh ya kan. Yeah. Jadi tadi with Mbak Astrid mentioning about live streaming, kita perbanyak dari multi screen gitu ya, supaya itu bisa capture the attention of the Yeah. people, supaya True. memang langsung ke convert menjadi sebuah Yes. posisi gitu ya. Benar. Itu sebenarnya akan menjadi tugasnya teman-teman agency juga di sini untuk gimana caranya kita mendekatkan that inspiration to transaction kan gitu kira-kira Yes, ya. create the right content. Ya, oke. Terakhir gimana Bro Edwin untuk best practice atau innovative brand campaigns Ya, nih? sebenarnya kalau Selain tadi collaboration ya. Iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin fitur ya, live atau let's say dia mau beriklan lah atau apapun itu sebenarnya banyak ya. Cuman I think today yang saya pengen share adalah stay with the basic fundamentals ya. Jadi banyak banget penjual-penjual entrepreneur baru sekarang yang datang ke Tokopedia, dia pengen langsung menggunakan fitur-fitur unik lah gitu ya, fitur-fitur baru. Cuman mereka lupa fundamentalsnya adalah 3Ps ya, product, price, and promotions gitu ya. Produknya, deskripsinya tulis yang benar, fotonya yang bagus ya. Coba dapetin review-review yang bagus dulu dari users gitu kan. Baru price-nya juga mesti kompetitif ya, nggak bisa jual vitamin Blackmores harganya 100.000 lebih mahal dari yang lain-lain. Itu orang-orang Betul. Indonesia sangat price sensitif ya. Yang ketiga promotions gitu. Jadi kayak gimana sih caranya kita bisa menawarkan suatu produk atau offer yang menarik gitu kan. Jadi kayak dengan cashback atau vouchers. Nah, hal-hal begitu yang menurut saya sangat penting dulu dipikirin ya. Baru nanti kita ngomongin fitur-fitur lain seperti beriklan, ikutin campaign-campaign di Tokopedia seperti WIB, Waktu Indonesia Belanja, ataupun yang lain lagi. Itu sih menurut saya yang paling Iya. penting. Nah, yang terakhir nih sebenarnya buat bertiga ya. Karena kan kita lagi perang di Indonesia sendiri. This is for you K-popers, oke? Banyak sekali nih dari salah satu, gue nggak akan sebutin nama ini ya. Tapi everyone is actually going into that direction gitu ya. Manggil K-pop artist 1, 2, and 3 gitu ya. So, what is your view sih? Could it be one of the innovative way of you grabbing the attention nggak sih gitu? So, anyone, please. Ya, Oh, berarti Tokopedia. Oke, silakan. Tokopedia dulu. ya mungkin karena kayak disindir nih barusan ya. Jadi di Tokopedia sendiri di setiap bulannya tanggal 25 setiap bulannya kita pasti ada Waktu Indonesia Belanja TV show ya. I see. Di mana salah satu highlightnya adalah artis-artis K-pop yang kita undang untuk membantu ngisi acara kita. Jadi ini balik lagi ke bagaimana cara kita memenangkan hati dari konsumen kita ya. Dan kita tahu sendiri di Indonesia itu cintanya terhadap K-culture atau K-pop itu sangat tinggi. So Tim Han Ji Pyong atau Nam Dosan? ini Aku nggak masih ngerti itu, nggak nentuin ngerti. nanti Oh, ya. Masih nonton nih. Ya jadi kalau kita bisa grab their attention and their heart, then we can offer them our solutions atau products juga gitu sih. I see. That's interesting. Oke, since kita juga punya limited time ya di sini, karena kalau kita ngomongin soal e-commerce bakal sampai besok nih. Selesai. The last question will be, what should we expect in 2021 gitu ya? Karena and how you think agencies can play a role in helping brands to be more successful in e-commerce. Jadi teman-teman agency di sini juga punya tugas yang sangat berat Yeah. untuk transform the brands ya into digital area. On top of that, harus drive the purchase atau drive the transactions. So, what do we expect sebenarnya in 2021? That's one. Gimana caranya teman-teman agency di sini bisa membantu brand itu menjadi lebih baik lagi gitu ya untuk para brands ya. Let's start with Astrid lagi. Ya, jadi kayak tadi ya, yang tadi fase yang udah dijelasin juga sama Edwin. So I think right now dan apalagi ke depannya orang udah makin biasa ya dengan online shopping, sehingga it's not a nice to have, tapi it's a must have to complete the whole consumer funnel gitu. Nah, mungkin yang pasti nih yang harus disampaikan juga kepada teman-teman agency, there is no one size fits all when it comes to e-commerce ya. Jadi I think for any marketing there is no one size fits all. Karena kan saya selalu ditanya kayak apa sih yang ini brand ini ngapain gitu. Jadi what I can say is that for an agency you have to be proactive, karena sekarang itu hubungannya kan banyak adalah langsung antara brand dengan our CAM ya, dengan our key account managers gitu kan yang manage their e-com gitu. So di sini kita butuh agency untuk membantu bisa proaktif, start the conversation with the brands about their view on e-commerce gitu ya. Mereka juga harus proaktif gitu ya,
ngobrol sama platform to understand more about the platform so they can talk better with their clients, with their brands, and then when when they implement a certain marketing strategy, it's always a test and learn gitu. Jadi dan pace-nya kan cepet, the data is there every day gitu, so they need to be more agile dan mesti lebih cepat baca datanya. Oh ternyata ini this doesn't work, ini harus seperti ini gitu. Jadi nggak bisa yang nunggu akhir bulan review dulu baru baru di ini. Nah itu nggak bisa tuh, kayak it has to be a day to day optimization gitu. Jadi it's just more the proactiveness di situ sama test and learn sih kalau dari aku. Oke. Berarti agility lah ya. Yes. That's one important thing gitu ya. Mungkin kita tanya dulu Bro Haswar, silakan. Yeah, so definitely we're relying a lot on agencies in adopting this new platform ya. Jadi kayak mungkin awal-awal belajar tentang social media, sekarang belajar tentang e-commerce. Tadi saya sempat singgung sedikit bagaimana marketing dan e-commerce itu biasanya di brand two different budgets, two different teams. And I think the role in agencies today adalah bagaimana menjembatani dua tim ini menjadi satu. I think second is brands should realize kayak kita nggak bisa rely on subsidies forever. Tokopedia, Lazada, Bukalapak pasti juga ujung-ujungnya we need to be profitable untuk bayar gajinya Edwin, gajinya Astrid, gajinya saya ya. So we cannot rely on subsidies forever. Tadi di sini makanya tim marketing dari brand itu juga akan bantu. Dan ketiga sebenarnya juga inovasi-inovasi dengan agensi ya. Kayak Wisnu di sini lagi kerja bareng dengan kita dari untuk Densu. Kita bikin program bersama-sama untuk e-commerce activation dengan brand-brand. So I think there are a couple of venues untuk kita kerja bareng, and definitely agency will play significant role in 2021 and further. Oke, thank you bro. Oke, Edwin, what do you think? Ya, sepertinya secara garis besar udah disebutin teman-teman saya di sini ya, but saya pengen mungkin nge-highlight aja bahwa underlying bahwa dengan pengalaman kita kerja dengan agensi ya, ada beberapa agensi yang mungkin dia fokusnya hanya di satu silo expertise-nya dia. Contoh, media agency hanya pengen billing media aja gitu kan. Sedangkan ketika brand-brand datang ke kita, dia expect-nya strategi yang full gitu ya. Jadi mikirin produknya juga, mikirin logisticsnya gimana. Jadi menurut saya penting banget buat agency untuk start investing in the people and also the knowledge dan expertise untuk membangun e-commerce timnya, untuk bekerja sama dengan Tokopedia dan juga klien. Kalau hanya contoh kalau hanya ngomong media doang gitu kan, pasang-pasang iklan aja, placement gitu, akan tetapi kalau produknya nggak dipikirin, promotionnya nggak dipikirin, itu akan create failed campaign yang nantinya semua pihak akan dirugikan gitu loh. Itu sih. Oke, that's very interesting. Mungkin gue mewakili teman-teman agensi sini bisa nanya, kapan kalian buka pitching? Nanti kita ngomong offline ya. Ngomong offline langsung ya. Oke, jadi tadi udah dibilang juga ya bahwa butuh agility, butuh collaboration gitu ya. Nggak boleh working in silos gitu ya untuk teman-teman agensi di sini. Jadi benar-benar harus komprehensif lah ya. Yes. Pada saat mereka membawa approach-nya, pada saat mereka memang harus membantu brand supaya brand itu dikenal di dunia online. Karena e-commerce has become essentials ya today. Karena itu the new norm, maka kita sebagai agensi harus bisa membantu brand juga bekerja sama dengan para e-commerce platform supaya memang itu menjadi visible gitu, ya kan? So it is very interesting, Astrid, Edwin, Haswar semuanya ya, bahwa kita in the new era of e-commerce ini we have to be agile. That's number one. Kedua, we have collaborate. Ketiga, we're exciting about the futures, right? Yes. 2021 it has to be good. It has to be good. Walaupun bleeding, tahun ini no worries. Let's work it on. Kita bersama-sama untuk menjadi Indonesia yang lebih maju. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Baru saja kita ikuti bersama diskusi panel dengan tema Future of Brand E-Commerce dengan panelis yang seru-seru banget tadi ya. Ada Mas Edwin Cahyadi, EVP Marketing Solutions of Tokopedia, Mas Haswar Hafid, VP of Advertising of Bukalapak, dan juga Mbak Astrid Utari, VP Head of Marketing Solutions of Lazada. Terima kasih kepada semua panelis dan tentunya terima kasih juga kepada Mas Wisnu Satyaputra sebagai moderator. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjut ke sesi berikutnya dengan tema Device and Monetize Your Creative Intellectual bersama
Abeng Altar. So, jangan kemana-mana, tetap di Seminar Citra Pariwara 2020.